Bunuh diri itu masuk masuk surga apa masuk neraka? Halo? Kalau bunuh diri masuk surga apa masuk neraka? Oke, kalian Tuhan ya. Hebat semuanya langsung tahu. Nah, ini kita penting hati-hati. Pertama, 10 hukum ketika Tuhan berikan, 5 hukum pertama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana tidak boleh ada ilah lain dan bagaimana kita tidak boleh menyembahnya. Kemudian hukum yang kelima di antara 6 sampai 10 nantinya adalah membicarakan tentang menghormati orang tua. Ya. Nah, bagaimana kita menghormati orang tua itu merupakan antara Tuhan dan manusia itu, maka orang tua ditaruh pada tempat sebagai perwakilan surga yang harusnya kita hormati di dalam rumah kita. Nah, orang yang bisa menghormati ayah dan ibunya, orang yang mampu mengasihi ayah dan ibunya, dia akan bisa menghormati sesamanya. Karena latihan menghormati itu ada di dalam rumahnya. Ya. Nah, ini penting untuk kita sadari. Nah, baru kemudian setelah itu keluar, yaitu jangan membunuh. Maka di dalam relasi antara sesama manusia, yang pertama hukum ditaruh adalah jangan membunuh. Bukan jangan berzina, mencuri, atau saksi dusta, dan seterusnya. Nah, jangan membunuh menjadi satu bagian yang penting. Bagaimana hubungan antar manusia tidak boleh berakhir pada satu apa yang disebut membunuh itu. Mengapa? Pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka kehidupan adalah milik Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhan yang berhak atas kehidupan. Itu dulu satu ya. Jadi karena Tuhan berhak atas kehidupan, manusia tidak berhak atas kehidupan sesamanya. Jangan membunuh. Tetapi aspek kedua, sesudah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi gelap mata. Tidak lagi mengerti kebenaran, tidak lagi takut kepada prinsip-prinsip yang Tuhan tanamkan. Dosa menyesatkan manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan ironi yang pertama ketika Kain membunuh Habel. Kakak membunuh adik. Alasannya amat sangat tidak masuk akal. Karena Kain kesel kenapa Tuhan terima persembahannya Habel. Lucu juga ya. Kok bisa-bisanya urusan ibadah kesel sama Tuhan kok adiknya yang dibunuh. Adik kandung. Tetapi itu adalah satu realita yang mau mengajarkan kepada kita betapa hidup ini menjadi amat sangat rawan dan sangat berbahaya kalau kita tidak memahami, menyadarinya sepenuhnya bagaimana prinsip kebenaran itu harus ditanamkan dalam kehidupan ini. Jadi jangan membunuh, tetapi kemudian terjadi pembunuhan pertama Kain membunuh Habel. Mengapa Kain membunuh Habel? Dosa sudah menggelapkan matanya. Karena itulah ketika manusia semakin liar, lalu saling bunuh dan saling meniadakan satu dengan lainnya, dibuatlah hukum ini. Maka diingatkan lagi manusia, jangan membunuh. Khususnya orang-orang Israel yang sudah diangkat Tuhan menjadi umatnya, ditetapkan Tuhan menjadi pilihannya. Maka dia bilang jangan membunuh. Ya, karena nyawa adalah hakku, pembunuhan adalah hakku. Nah begitu juga bahkan ketika orang-orang Israel itu perang, Tuhan bilang bunuhlah semuanya kecuali misalnya anak-anaknya. Atau bunuhlah semuanya, jangan ada yang tersisa misalnya gitu ya. Kadang-kadang kesannya kita lihat, ih sadis amat ya, kejem amat kok disuruh bunuh gitu. Tetapi ada satu aspek yang kita tidak boleh lupa, hidup adalah milik Tuhan. Emang kalau dia mau hancurkan seluruh dunia ini kenapa? Hidup ini memang milik dia kok. Dia kok yang jadikan dunia ini, kan begitu ya. Nah itu sebab ketika orang berkata itu terkesan sebagai sesuatu yang sadis, memang sadis. Kalau kamu membunuh dengan maumu. Karena kamu tidak punya hak atas nyawa orang lain. Ya, Tuhan pernah membunuh seluruh isi dunia ini lewat apa? Peristiwa apa? Air bah. Semua mati. Ya. Nah, jadi membunuh adalah hak Tuhan sepenuhnya. Apa, siapa, kapan itu urusan dia. Tetapi bukan hak kita sepenuhnya. Sehingga tidak boleh membunuh siapapun, kapanpun, dimanapun. Musuh perang hanya boleh dibunuh kalau itu merupakan perintah Tuhan. Kalau bukan perintah Tuhan, Israel bahkan tidak boleh berperang. Ini perlu ya. Karena beberapa kali orang Israel Tuhan bilang jangan perang, malah perang. Jadi kacau tuh kerajaan. Ya. Jadi kita juga mesti belajar. Tapi kalau Tuhan bilang maju perang, jangan juga takut seperti kasusnya Barak. Dia takut maju perang untuk melawan Sisera. Lalu sampai akhirnya kemudian nabi yang ada pada waktu itu yaitu
Deborah. Lalu Deborah maju perang dan menang. Ya, Barak ini laki-laki, Deborah itu perempuan. Jadi ada waktu laki-laki kalah sama perempuan. Padahal urusannya medan perang. Kenapa? Karena tidak mentaati dan tidak percaya pada apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan ajarkan. Ini jadi pelajaran penting. Nah, jadi kita rekonstruksi dulu. Hidup ini milik siapa? Hah? Milik Tuhan. Sepenuhnya ya, bukan separuh-separuh. Hidup ini milik Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena dia yang menjadikan kita hidup. Dia yang memberi kita hidup. Jadi hak dia sepenuhnya. Kita tidak pernah menjadikan kita hidup, maka kita tidak berhak atas kehidupan. Oh, papa mama saya menikah lalu punya saya. Jadi papa mama berhak membunuh saya. Oh no. Papa mamamu punya anak seperti kamu, itu pun anugerah dan kedaulatan Tuhan. Maka papa mama tidak berhak membunuh anaknya. Nah itu sebab aborsi pun dalam kekristenan masuk dalam kategori pembunuhan. Ya. Nah jadi itu tidak boleh. Ya. Nah jadi kita bisa melihat betapa seriusnya soal bunuh-membunuh ini. Nah kalau dalam hukum perang tadi kan terjadi pembunuhan. Kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan nggak perintahkan jangan. Jadi ini bukan soal Israel mau menyerbu dan mau membunuh, bukan. Ya. Ada waktu bangsa lain diserahkan Tuhan ke tangan Israel. Ada waktu Israel diserahkan Tuhan ke tangan bangsa lain. Seperti ke tangan Asyur, yang utara hancur semuanya. Lalu ke tangannya Babel, yang selatan hancur semuanya. Ya, jadi Allah berkuasa sepenuhnya. Nah, bagaimana dalam hal pembunuhan yang terjadi sebelum kita masuk ke bunuh diri? Ada beberapa aspek. Pertama, pertemuan yang disengaja berlakulah hukum. Mata ganti mata. Maka nyawa ganti nyawa. Nah itu pembunuhan yang disengaja. Jadi pada kasus pembunuhan yang disengaja, maka orang yang sengaja membunuh ini harus dihukum bunuh. Artinya dia mati. Jadi kita bisa melihat betapa seriusnya Tuhan terhadap orang-orang yang mencabut nyawa orang lain yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Hanya Tuhan yang berhak. Nah karena itu memang kalau kita memandang ini, wow. Kalau gitu bahaya dong orang ini. Berarti tidak boleh lagi kita membunuh sembarangan. Ya kan? Nah, jadi orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan sadar, hukumannya satu dibunuh. Tapi ada dua hal. Hal kedua apa? Ada orang dibunuh tidak dengan sengaja. Nah, membunuh ini tidak sengaja. Seperti orang membela diri atau satu kasus perkelahian begitu ya. Maka orang ini ada dua aspek. Kalau sampai mengakibatkan kematian dia akan didenda, tapi tidak boleh dibunuh. Nah, denda itu nanti diatur menurut aturannya. Tetapi ada aspek yang ketiga, kalau ada seorang membunuh sama sekali tidak sengaja dan bukan karena keributan. Lalu sesudah ditimbang oleh para tua-tua suku, orang ini sebetulnya tidak terbukti bersalah, tidak melakukan juga itu dengan tidak sengaja. Nah karena itu untuk tahu sebetulnya dia salah atau tidak salah, orang ini diberi kesempatan lari ke kota yang disebut kota perlindungan. Oh, jadi dia bisa lari ke kota perlindungan. Kalau selama dalam perjalanan dia selamat, sampai di kota perlindungan maka dia tidak boleh diganggu. Tapi kalau kemudian misalnya keluarga yang dibunuh ini ngejar gitu ya, wah dia mau dibunuh. Kalau sampai dia terbunuh maka diyakini bahwa dia memang sebetulnya salah dalam ketidaksengajaan itu. Nah, itulah cara mereka memahami. Nah pada waktu itu tentu bagi kita orang-orang sekarang ini, gila juga ya. Susah benar ngebayanginnya seperti begitu kan. Sehingga banyak film-film itu kan ngejar-ngejar satu orang mau dibunuh sampai dia bisa lolos apa enggak. Ya, ide-ide itu diambil. Sebetulnya itu idenya adalah bagaimana seorang pembunuh mau lari ke kota perlindungan. Ya, sehingga dia seperti menjadi buron tapi bukan buron. Tapi dia mau dibunuh oleh satu kelompok. Kalau sekarang kan jadi satu kelompok yang bikin gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut membunuh. Jadi ada tiga aspek. Pertama, membunuh dengan sengaja. Kedua, membunuh dengan tidak sengaja, tetapi ada motif salahnya sehingga dia didenda. Yang ketiga, membunuh dengan tidak sengaja dan tidak ditemukan motif pasnya. Sehingga dia boleh lari ke kota perlindungan. Tapi nggak ada orang membunuh lalu bebas sama sekali. Jadi ada satu proses, ada satu suasana yang mesti dilewati, ada satu hukuman yang harus dijalani. Itu Alkitab.
Ya. Nah kalau sekarang Tuhan menetapkan ketetapan itu dengan cara bagaimana para pemimpin itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau sekarang misalnya ada kasus pembunuhan lalu disidang, itu pinter-pinternya pembelanya dan bego-begonya jaksanya. Maka si pembunuh ini bisa lolos. Tapi kalau jaksanya hebat, kuat, pembunuhnya nggak bisa lolos. Ya, hakimnya kuat ngikutin, pasti nggak lolos. Ya, nah, jadi di dalam bagian seperti ini karena misalnya kalau di Republik kita mengandung apa yang disebut hukum positif. Sehingga yang namanya kemungkinan-kemungkinan itu seringkali tidak boleh dijadikan dalil. Lah ini juga rawan ini. Padahal kemungkinan yang besar itu tetap bisa menjadi sebuah kebenaran. Nah, tapi kalau nggak ada bukti yang aktual maka tidak berlaku. Itu namanya hukum positif. Ya. Nah sekarang kita mau berbicara bagian yang kedua. Di perjanjian baru. Boleh nggak membunuh? Perjanjian baru bilang nggak boleh membunuh. Sama karena hidup itu milik Tuhan. Bahkan Tuhan bilang begini, kalau dulu kau dengar mata ganti mata, artinya nyawa ganti nyawa. Sekarang aku berkata padamu kalau seorang menampar pipi kananmu, berikanlah pipimu yang kiri. Waduh, bukan balas malah ngasih lagi, istilahnya kan begitu. Sehingga bagi kita sulit sekali membayangkan kok gitu. Itu yang disebut hukum kasih. Maka di dalam hukum kasih, Allah menuntut kita mengasihi sesama kita ya lebih dari ukuran yang bisa kita bayangkan. Bagaimana bisa begitu? Karena Allah mau menaruh itu menjadi perhatian serius kepada semua orang yang takut pada dia bahwa dialah yang berhak atas hidup. Dan pembalasan adalah hak dia. Mengapa pembalasan haknya dia? Kenapa dulu mata boleh ganti mata, sekarang nggak boleh? Karena Tuhan sudah menanggung mata ganti mata tadi, orang mencabut mata, maka seharusnya orang yang dicabut matanya atau keluarganya boleh mencabut mata orang itu. Tapi Tuhan menanggungnya. Di mana ditanggungnya? Di atas kayu salib. Nah itu yang disebut pengampunan dosa. Sehingga sekarang orang-orang yang percaya padanya, jangan kau mengambil mata orang itu. Aku akan berurusan dengan orang itu. Sehingga itulah yang disebut sebagai satu pemahaman bahwa dulu kita hidup dalam kutuk hukum Taurat mengakibatkan bahwa siapapun yang salah, siapapun yang jahat, dia pasti akan dihukum mati. Namun ketika kita hidup sekarang di dalam hukum kasih karunia, maka kita tidak lagi boleh melakukan hal di mana kita mengakibatkan sebuah kematian. Kita nggak berhak atas hal itu. Jadi kita perlu berhati-hati sekali untuk hal itu. Nah, oleh karena itu orang tidak boleh lagi membunuh sesamanya untuk alasan apapun. Nanti ini yang menjadi problem di dalam iman Kristen terhadap perundang-undangan misalnya. Hukuman mati boleh apa enggak gitu ya. Ya, maka kalau kita ngeliat Alkitab itu kita nggak bisa lagi ada ruang untuk itu. Ya. Tapi kalau orang mendekatinya dengan PL menjadi ada ruang juga untuk itu dengan berbagai alasan yang ada. Nah kalau Alkitab bilang orang membunuh saja tidak boleh dibunuh, apalagi membunuh diri. Sudah pasti kan tidak boleh. Nah oleh karena itu bunuh diri pertama adalah walaupun itu dirimu lalu kamu bunuh, lalu kamu bilang aku tidak bunuh orang lain, aku membunuh diriku. Aku menghabisi hidupku. Salah. Salahnya apa? Kalau kamu berbicara dalam perspektif Alkitab, hidupmu bukan milikmu, dirimu bukan hakmu, hidupmu milik Tuhanmu. Dirimu itu haknya Tuhanmu, makanya kita tidak boleh hidup semaunya, hidup berdosa, seenak perutnya. Nggak bisa. Kita mesti mempertimbangkan berbagai hal. Itu kita dengan Tuhan. Bahkan kita dengan lingkungan pun ada tata krama namanya kan. Ada etika, kamu nggak bisa seenaknya kan. Mengganggu temanmu kalau dia tidak suka. Ya, kalau teman bilang jangan ganggu, ya itu hak dia. Kamu nggak bisa ganggu dia seenaknya. Ada etika. Kalau kita ngumpul bareng, lalu mendiskusikan sesuatu, lalu kamu bocorkan diskusi itu keluar. Itu kan sudah nggak beres, itu kan ada etika, ada aturannya kan. Jaga dong gitu. Jangan kamu jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Nah semua aturan-aturan itu mengajarkan kepada kita hidup yang tertib. Nah oleh karena itu tadi, dirimu bukan milikmu. Kalau dalam hidup kita ada aturan main, ada etika yang kita sebut, lebih lagi kita dengan Tuhan, itu kita dengan sesama. Ya, untuk menjaga saling menghormati.
Apalagi dengan Tuhan yang melihat kita, mengawasi kita, menjaga kita. Dalih apa yang mau kita pakai lari dari Tuhan? Dalih apa yang kita mau pakai melawan Tuhan kan nggak ada. Nah oleh karena itu tidak ada jalan lain. Kecuali kita menaklukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menaklukkan diri bukan seperempat tapi sepenuhnya. Kita menaklukkan diri kepada Dia. Supaya hidup kita itu hidup yang menjadi berkenan kepada Dia. Hidup yang menyenangkan hatinya. Nah inilah seharusnya kehidupan semua orang percaya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun ketika dia menjalankan hari-harinya. Ketika dia menjalankan kehidupannya. Nah jadi tidak ada satu orang pun berhak membunuh dirinya. Karena hidupmu bukan milikmu sendiri. Hidupmu itu sudah jadi milik Tuhanmu. Seperti apa yang Paulus sebut itu di dalam Korintus ya. Hidup ini bukan lagi punya kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi bisa hidup semau kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa namanya yang Tuhan kehendaki. Kita harus hidup seperti apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Nah, inilah bagian yang perlu kita jaga supaya kita betul-betul menjalankan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi hidup ini bukan lagi milikku sendiri tapi milik Kristus Tuhanku karena Tuhan sudah mati untuk aku. Tetapi kalau aku tidak percaya pada Kristus, hidupku memang sudah mati pada dirinya karena dosa. Tapi waktu aku percaya pada Kristus, aku ditebus, aku punya hidup dan hidup itu bukan milikku, milik Tuhan. Lah kalau orang gak kenal Tuhan tadi Pak kan dia hidup ya hidup. Hidup itu milik sesuka dia mau bunuh mau hancur gak ada masalah. Kenapa? Karena memang dia mati pada dirinya menuju titik hukumannya. Tapi kita yang sudah diberi hidup menuju hidup yang kekal gak bisa lagi semaunya. Ya, nah karena itulah kita gak boleh bunuh diri. Jadi prinsipnya jelas dulu ya. Dengan oleh untuk alasan apapun orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Ya. Dengan oleh untuk alasan apapun orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Ya. Apalagi kalau cuman kamu pacaran terus putus, wah saya mau gantung diri, aduh kasihan yang digantungin ya. Ya. Kalau kamu gantung diri di pohon yang kasihan pohonnya itu. Yang berantem kamu kok aku yang dibebani. Sayang aja tuh pohon gak bisa ngomong ya. Kita tidak boleh terlalu cengeng karena hidup adalah sebuah kompetisi yang harus diselesaikan. Tidak ada hidup tanpa persoalan. Adalah orang cengeng kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya kita mesti ada di dalam situ membereskan itu. Jadi nggak ada urusan tertekan atau apa. Aspek yang kedua, problem muncul. Bagaimana orang kalau bunuh diri karena depresi? Wah ini jadi repot juga nih. Ya. Manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan. Ada yang disebut sakit jiwa. Gangguan di dalam kejiwaan. Orang depresi itu bisa merasa sangat lonely, tertekan sekali. Sehingga kadang-kadang waktu dia bunuh diri tidak sepenuhnya dia menyadari dirinya. Ya, tidak sepenuhnya dia menyadari dirinya. Sehingga kalau kita ditanya, lah kalau gitu boleh gak bunuh diri karena depresi? Ingat tadi, hakikatnya dia tidak mau membunuh dirinya. Tapi dia tidak menyadari kondisinya. Sehingga dia waktu merasa lonely banget padahal banyak orang di sekitarnya. Merasa gak diperhatiin banget padahal semua orang care sama dia. Karena dia depres yang sangat berat. Lalu dia jujur membunuh dirinya. Ya. Tetapi ingat, bunuh diri boleh? Tidak boleh. Lah kalau gitu gimana Pak? Gak ada yang bolehkan itu. Tetapi itu yang kita bilang tadi. Dia membunuh dirinya tidak dalam kondisi 100% apa? Menyadarinya. Dia bukan bunuh diri karena frustrasi, karena tekanan ini, karena itu, kecewa ini, kecewa itu. Depresi itu penyakit. Ya, itu penyakit, depresi yang sangat mendalam. Jadi orang kalau sudah depresinya itu tingkat tinggi, ya memang sulit sekali. Ya, jadi siapa tuh bintang film Robin Williams ya, yang lucu itu ya orangnya ya. Oh, filmnya kalau dia main itu aduh lucunya berkelas lagi begitu ya. Bukan lucu ngebanyol kayak badut begitu.
berkelas begitu. Hebat sekali, banyak orang suka, banyak yang nonton dia. Saya suka sekali karena kalau film yang lucu tapi berkelas dia itu. Matinya bunuh diri. Hah? Masa dia bunuh diri? Dia bikin kita ketawa, dia sendiri gak pernah ketawa. Dia depres besar karena persoalan keluarga yang berlarut-larut, lalu tidak bisa ditangani, lalu dia jatuh kepada alkoholik, ya, lalu berapa kasus, ya, memakai narkoba juga. Makin banyak halusinasi gak karu-karuan, depresnya makin berat, jas dia bunuh diri. Kaget orang. Gila. Kalau orang miskin kagak ada kerja bertahun-tahun, nggak ada duit, bunuh diri, kadang-kadang akal kita bilang apa? Ya masih oke lah, ini orang bukan gak berduit kok. Tapi banyak orang pada tingkat depresi paling dalam itu. Karena itu ya, kita harus belajar hidup ini tidak sesederhana yang kalian lihat. Hidup tidak seenak yang kalian lihat. Kalian lihat si A, enak ya, mobilnya gonta-ganti. Lihat si B, enak ya, rumahnya buset, gede banget di Menteng. Ya. Tuh kolam renangnya aja, waduh ilah 500 meter. Ya. Rumah kita 100. Kalau rumah kita 5 cemplungin kolam renangnya kecemplung tuh semua tuh. Masuk tuh ke kolam renang dia, nampung itu rumah kita, habis deh semua kita. Gila ya, enak ya. No. Kamu belum masuk ke dalam. Ya. Kamu belum lihat ke dalam kayak apa. Yang mungkin kamu akan bilang, waduh gila, gue sih gak mau udah begitu. Makanya bahagialah dengan hidupmu. Ya, jangan kejar apa yang bukan bagianmu. Jangan miliki apa yang bukan yang cocok untuk kamu. Ya. Jadi kita mesti bisa mengukur diri kita. Nah ini kita mesti hati-hati. Nah jadi tiap orang yang dijalani, tiap orang yang menjalani kehidupannya, maka mereka hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hari-harinya. Nah, mereka-mereka ini melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Jadi orang bunuh diri tidak boleh. Bawa orang karena sakit bunuh diri, kok itu boleh Pak? Bukan. Dia tidak pernah menyadari putusan itu 100%. Tapi karena sakitnya. Baru muncul pertanyaan ketiga, kalau gitu kok Tuhan izinkan dia sakit gitu ya? Sampai dia bunuh diri. Hidup kita di dalam dunia yang sudah sakit. Kita tidak akan terhindar oleh sakit. Tapi sakit ternyata menjadi bagian pembelajaran bagi seluruh orang percaya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah kamu bisa ganggu. Dengan melihat orang depres, sakit gitu, ada sakit begini ya Pak, kok sakit jiwa. Maka tahulah kau betapa seriusnya kerusakan dunia ini. Maka waktu ada orang buta sejak lahir, murid-murid tanya, guru ini dosa siapa? Dosa bapaknya? Bukan. Dosa dia? Bukan. Lalu kok buta? Karena Allah ingin supaya Tuhan dipermuliakan dalam dia. Terus kita bilang kan, masa Allah mau dipermuliakan bikin orang buta? No, ternyata kita tahu. Bagaimana kemudian maksudnya itu menunjukkan. Lebih bahagia orang buta itu daripada orang melek, yaitu ahli Taurat itu. Karena dia buta, dia bisa melihat Tuhan. Orang ahli Taurat itu melek, gak bisa melihat Tuhan. Nuraninya buta. Ya. Oh ternyata itu maksudnya. Sehingga kita bisa belajar juga dalam hidup kita tentang seorang yang depres, yang luar biasa, yang berat. Yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dulu ada seorang pendeta sangat terkenal, hidupnya juga sangat oke begitu ya. Rick Warren namanya ya. Anaknya itu depresi. Lalu bunuh diri. Wah itu sempat terjadi pro kontra yang sangat berat. Ini pendeta baik kok katanya serius begini, begono kok gitu. Ya dia menulis bukunya Purpose Driven Life itu. Secara rupiah itu dia dapat bonus ini itu 30M. Lalu satu waktu dia lihat rumahnya, dia pengen perbaiki, mobilnya pengen. Tapi dia bilang, udah ini cukup, emang rumahnya cukup oke, artinya mobilnya cukup oke. Tidak wah-wah banget. Jadi uang 30M itu dia pakai untuk pelayanan. Nah orang begini loh, anaknya depres, mati bunuh diri. Saya yakin ya, pasti buat dia guncangan yang berat buat dia dan istrinya. Saya punya dosen, seorang dokter, dari Amerika, tulis buku cukup bagus, bobot bagus. Tapi istrinya itu mengalami gangguan kejiwaan sehingga terus menerus makan obat. Kalau nggak makan obat juga bisa depresi istri. Kadang-kadang kita nggak habis pikir ya. Ini istri pendeta, ini begini. Hidupnya baik loh. Kalau brengsek kan gampang jawabannya ya. Yang dasar brengsek lu kan begitu ya. Dasar nggak bisa dipercaya kan.
Ini orang baik bener lempeng jalan. Nah itu menjadi bagian misteri yang harus kita perhatikan. Tetapi ingat tadi, mereka tidak punya hak untuk bunuh diri. Dan ketika itu terjadi di dalam sakitnya yang menekan, ia tidak pernah melakukan itu sepenuhnya dalam kesadaran yang sepenuhnya. Baru pertanyaan berikut. Jadi orang bunuh diri itu pertama bisa bunuh diri dengan sengaja karena frustrasi pada hidup ini, bisa bunuh diri karena tidak bertanggung jawab. Ya, saya juga punya teman pengusaha besar. Tetapi kemudian pas lagi resesi kemarin, aduh dia pegang uang pakai terlalu banyak, utang bank mendadak seperti jadi raksasa, ya karena banyak pakai dolar pada waktu itu. Sehingga dolar yang melonjak naik itu utang dia ngelilit dia udah. Ya, dia orang baik. Hanya dia nggak kuat. Kalau ketemu orang, lu kok ada utang gini, orang nanyain dasar orang baik sih ya. Kalau orang jahat kan bodo amat kan begitu. Kagak ada tahu malu lah kan begitu ya. Mau diomongin apapun gak ada etika. Dia orang yang punya etika. Hanya tapi jadi beban mental. Dia nggak kuat, dia bunuh diri. Ironis ya. Ya. Sehingga dia nggak kuat menanggung kenyataan sebagai seorang Kristen yang melayani, tapi kemudian dia punya tumpukan persoalan yang tidak mungkin dia selesaikan. Dia jalan pintas, dia bunuh diri. Yang satu lagi yang saya bilang tadi bunuh diri karena kecewa dengan hidup ini. Yang ini bunuh diri karena punya rasa tanggung jawab yang berlebih dari capacity. Ya. Padahal sebetulnya ya sudahlah, kalau kamu memang gitu ya akui semua, kamu pilot ya habiskan. Ya mau diapain? Berapa yang bisa dibayar dengan itu bayar, tapi hidup lagi dari nol. Nah, cuma mungkin selama ini hidupnya sudah ada kelas, lalu kalau dari nol mungkin susah juga kan. Ada yang gak kuat terima itu. Bunuh diri. Jadi orang bunuh diri itu banyak aspek, tapi aspek ini kita nggak akan hitung. Yang kita hitung adalah bunuh diri boleh apa tidak, maka jawabannya tidak. Baru pertanyaan berikut, bunuh diri bisa masuk surga apa enggak itu? Ya, jadi bunuh diri itu surga apa neraka? Ini pertanyaan rada kejam ya. Karena tidak memberi ruang atau pilihan yang lain kan kurang lebih begitu kira-kira. Nah, kita jangan terjebak pada statement yang memang kebanyakan, tuh orang kalau bunuh diri masuk surga apa neraka ya Pak? Karena pertanyaan ini wilayahnya sudah bukan wilayah kita. Kalau kita bilang kalau orang depresi bunuh diri bisa masuk surga, kalau yang gak depresi masuk neraka. Ya apa urusanmu, dari mana kau tahu itu? Bagaimana kalau the last minute orang lompat dari lantai 30. Yung, pas lantai 15, Tuhan ampuni aku, gedebuk udah nyampe bawah. Hancur semuanya, mati. Tapi dia keburu bertobat. Kita kan nggak ngerti ya. Hah? Seperti penyamun yang di samping Yesus itu. Habis bertobat mati. Who knows? Kita nggak ngerti. Maka surga dan neraka harus dalam terang Alkitab itu adalah orang mati masuk surga kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan. Orang masuk neraka adalah kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalani hidup semaunya. Sehingga orang bunuh diri masuk surga apa neraka menjadi sebuah misteri bagi Tuhan. Tapi kalau orang ini pendosa, jahat gitu ya, diuber-uber polisi lalu dia lompat dari gedung, wah pluk jatuh mati karena kagak mau masuk penjara, susah juga kita ngomongnya kan. Waduh itu mah rentetan kasusnya yang kita lihat jadinya. Tetapi tiap orang yang mati bunuh diri itu ada titik-titik antara lompat bunuh dirinya dengan proses matinya itu sampai ke bawahnya. Persekian detik itu ngapain dia? Ya. Kita nggak tahu. Nah karena itu kita tidak bisa dengan segera, tidak bisa dengan final menyimpulkan orang itu mati karena bunuh diri. Kecuali tadi ya, udah bikin dosa banyak begini bogono, udah kepepet dia bunuh diri deh. Nah itu lain lagi kasusnya. Sehingga kita lebih melihat bagaimana cara hidup dia selama ini. Ya jadi di dalam bagian seperti ini menjadi bagian yang tidak sederhana. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Bagaimana menjalani pergumulan kehidupan kita. Nah inilah yang menjadi dilema di dalam seluruh aspek kehidupan yang kita hadapi itu. Jadi boleh bunuh diri? Jawabannya jelas. Tidak boleh dengan untuk alasan apapun. Orang kalau gitu orang bunuh diri masuk surga apa neraka? Kita nggak punya wilayah tuh.
Itu sudah wilayah agak jauh dari jangkauan kita. Yang ada di wilayah kita adalah orang percaya kepada Kristus masuk surga. Yang tidak percaya masuk neraka. Itu jelas wilayahnya. Karena apa? Orang bunuh diri tadi tidak serta-merta karena memang dia jahat. Bisa jadi kasus seperti orang yang depresi tadi. Ya. Yang memang harus dikasihani, memang sakit dia. Ya. Lain ya orang yang kata dokter cancer, lalu dia bilang gak sembuh-sembuh ini penyakitnya, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu masih lebih sedikit berbeda ya. Tapi kalau orang depresi itu dia gak mau, memang sudah begitu dirinya. Makanya kalau dalam dunia hukum, orang depresi lalu melakukan satu kejahatan ataupun orang psikopat begitu ya, terbukti dia psikopat, dia melakukan kejahatan, dia gak bisa dituntut hukum itu. Dia cuma harus masuk rumah sakit jiwa. Tapi nggak bisa dituntut hukum atas apa yang dilakukannya. Ya, jadi hukum aja ngelihat, kita mau tuntut apanya, oh memang sakit jiwa kok. Terbukti sakit jiwanya berat begitu ya. Nah ini yang memang perlu sekali untuk kita berhati-hati menangani orang yang menangani atau menilai kasus-kasus yang terjadi itu. Sehingga tidak bisa memukul rata semua hal sama saja. Ya. Di sinilah prinsipnya orang Kristen itu harus jadi orang yang bijak. Membaca Alkitab itu dengan baik. Alkitab di PL boleh membunuh? Tidak boleh. Kenapa ada pembunuhan? Yang Tuhan izinkan. Mengapa Tuhan izinkan? Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak mengenal dia. Itu simbol dari dosa. Dosa harus dihabisi. Sekarang kita boleh membunuh? Boleh. Tapi yang kita bunuh bukan orang berdosa, perbuatan dosanya. Maka dikatakan musuh kita itu bukan lagi daging dan darah, tapi penguasa di udara. Itu musuh kita sekarang. Jadi kita nggak boleh bunuh orang, tapi dosanya itu harus kita bunuh. Bagaimana menceritakan kebenaran, supaya dia sadar dan hidup dalam kebenaran itu. Jadi perhatikan ya, hal-hal seperti ini. Nah karena itu di dalam Alkitab orang milik Tuhan antar orang Israel tidak boleh membunuh. Ya, karena itu adalah sudah jadi miliknya Tuhan. Yang di luar itu bukan miliknya Tuhan. Mereka itu adalah orang yang memang sudah terhukum. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah berbuat dosa. Semuanya kita mestinya dibinasakan. Tapi Israel dipilihnya jadi umatnya, itu kedaulatan dia. Sehingga diberinya lah undang-undang ketentuan hukum yang berlaku. Tapi yang bukan umatnya merasa tidak penting untuk tunduk pada undang-undang atau hukum yang Tuhan buat. Karena mereka nggak ada urusan sama Tuhan. Maka mereka melakukan apa yang mereka pahami. Mereka yakini. Sehingga orang-orang ini menjadi hidup dalam kekacauan yang luar biasa. Dan Tuhan mengizinkan mereka dibunuh. Dalam yang disebut hukum perang. Tapi ternyata orang Israel pun tidak belajar. Malah ikut-ikutan hidupnya kacau balau. Dan Tuhan pun hukum mereka. Tuhan buang yang satu ke Asyur, satu ke Babel. Banyak yang mati. Oh, jadi kita mesti melihat itu secara keseluruhan. Betapa seriusnya Tuhan terhadap hidup benar. Ya. Nah jadi kita juga harus belajar. Bagaimana seharusnya kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu jangan mendukakan Tuhan dan membuat Tuhan jadi murka terhadap kita. Karena cara hidup kita yang salah. Hidup kita harus menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Yang sesuai dengan kehendak dia. Jadi perhatikan, bunuh diri boleh apa tidak? Halo? Tidak. Bunuh diri masuk surga apa neraka? Halo? Itu menjadi misteri Allah. Yang bisa kita bilang kemungkinan dia masuk neraka kalau memang ada track record hidup dia yang gak beres lalu diakhiri dengan bunuh diri. Tapi kalau depresi, dan orang bisa gak lahir itu bawaan lahir sejak kecil dia depresi? Bisa. Mama yang punya kecenderungan depresi, anaknya lahir juga bisa depresi. Ya, makanya semua orang harus berhati-hati sekali dengan perjalanan kehidupannya.